Baik, selamat datang teman-teman dan juga ini sebagai dosen talent management. Kami dari kelompok 2 coba membahas materi tentang talent management di program 1 dan 2. Ini nama nama anggota kelompok kami di kelompok 2. Nah, untuk pertama kali saya sendiri Muhammad Renanda akan mencoba membawakan uh, atau mempresentasikan materi tentang integrating succession planning dan career planning. Di awal memang ada beberapa istilah nantinya terdapat dalam buku tentang replacement planning, succession planning, succession management, career management, talent management, dan human capital management maupun workforce planning. Saya tidak akan menjelaskan artinya satu persatu karena ini sebenarnya juga terdapat dalam buku, nggak bisa baca definisinya sehingga penafsirannya nanti bisa sama dan lebih jelas. Selanjutnya materinya termasuk materi ini masuk ke sesi selanjutnya tentang reason for growing interest, succession planning, and career planning. Nah, di sini juga dalam buku dijelaskan memang ada banyaknya perubahan teknologi sehingga merubah karyawan dan cara bekerja secara dramatically gitu ya. Dan bisa dilihat organisasi juga harus merubah program talent management ya. Karena memang gaya bekerja karyawan sekarang memang sudah menggunakan cara baru. Tapi banyak para managers maupun organisasi juga masih menggunakan pendekatan yang cukup lama, gaya-gaya lama, dan ini harus coba dirubah dari programnya terkait dalam organisasi agar menemukan cara baru dalam pengoperasiannya. Nah, di sini juga terdapat data based on interview gitu ya terkait tentang trends dan shifting bagaimana impact tadi terhadap teknologi tadi bisa merubah cara pandang talent management programs-nya. Ada beberapa hal di sini dibahas tentang new behavior, di mana customer sekarang bisa berinteraksi langsung dan bisa memberikan rating nilai terhadap organisasi. Dan ini menjadi tantangan bagi organisasi bagaimana bisa menempatkan employee tersebut dalam melayani consumer. Ada juga teknologi, gitu, teknologi terkaitan dengan pekerjaan, teknologi tentang flexible time, flexible place, gitu. Sehingga bisa membantu pekerjaan akan lebih mudah dan cepat. Ada terkait juga tentang multi general workforce, berbagainya macamnya generasi yang ada di perusahaan harus bisa ditindaklanjuti antara baby boomers, X, Y maupun juga Z. Mobility, gitu, seperti kita tahu sekarang smartphone juga bisa digunakan sebagai media pekerjaan sehingga dapat memudahkan pekerjaan, tidak terbatas ruang dan waktu. Ada juga tentang isu-isu tentang globalization, bagaimana persaingan global sehingga banyak-banyak juga pekerja mungkin yang bisa bekerja asing, yang bisa datang dan bekerja di tempat ini juga terkait dengan bagaimana outsourcing-nya dalam pengupahannya menjadi trends yang menjadi tantangan bagi perusahaan. Nah, terkait dengan beberapa trends tadi dan impact yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan talent management pun juga harus dilakukan perubahan ya. Di sini juga disebutkan disruptive talent management strategi. Strateginya harus dirubah karena lingkungan yang kompetitif juga harus menghasilkan strategi talent management yang juga kompetitif. Di sini juga bisa disebutkan bahwa berkembang. Artinya gini, pada individu yang terampil atau bakat yang menjadi talent management di tempat kita juga dengan kondisi sekarang harus mampu ada sisi wirausaha, adaptif, dan berorientasi pada resiko. Diharapkan juga dengan talent management program, orang-orang ini juga akan memiliki kemampuan yang kuat menerapkan teknik berpikir yang kritis, gitu, sehingga keahlian mereka juga dan potensi mereka juga bisa menjawab tantangan-tantangan disrupsi teknologi yang ada sekarang. Dan ini sebenarnya merevolusi cara pendekatan dan ide-ide dalam program pengembangan talent management perusahaan. Selanjutnya adalah tentang why and how succession planning and career planning program can be integrated. Ada dua fokus, salah satu tentang
bicara tentang succession planning, yaitu bicara tentang organisasi, dan career planning bicara tentang individual terhadap organisasi tersebut, gitu. Kalau organisasi memang bicaranya tentang bagaimana talent-talent yang ada, future talent nanti ke depannya akan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan perusahaan. Sedangkan secara career planning individual, si individual juga bisa dapat memutuskan bagaimana masa depannya dan aspirasinya dalam organisasi tersebut. Dan ini kedua hal tersebut harus match ya, selaras ya, gitu. Karena salah satunya perusahaan membutuhkan future talents atau talent di satu sisi, juga secara individual para talent juga harus memikirkan masa depannya, dan ini harus dikombin dengan baik sehingga bisa menjadi salah satu tools yang powerful ya di perusahaan, sehingga bisa menjawab tantangan dan menghadapi tantangan bisnis serta bisnis strategi yang sudah dibuat. Selanjutnya tentang best practice in succession planning dan career planning program. Di sini ada beberapa step atau di framework yang coba akan saya jelaskan satu persatu secara singkat. Contohnya determine when succession planning and career planning are appropriate strategies. Jadi emang succession planning ini fokusnya terhadap development gitu internal staff, bagaimana semua staff yang ada di perusahaan dicoba dirumuskan menjadi salah satu successor atau succession nantinya gitu. Tidak hanya menjawab isu-isu one strategi terhadap talent issue gitu. Tidak hanya menjawab hanya satu bagian, jika satu departemen tidak talent atau apa, tidak menjawab itu saja, tapi berkaitan dengan komponen development yang sistematik. Succession planning dan career planning juga tadi sebuah komponen yang saling melengkapi. Dia bukan menggantikan salah satu jenis pekerjaan atau rencana kerja, tapi memang pekerjaannya sudah di-inline secara kompetensi, secara performance gitu ya, memang sudah di-inline kan sama strategi bisnis. Dan yang kedua, untuk menguatkan dasar dari succession planning ya perlu juga tentang acuan tentang policy maupun acuan tujuan, roles, dan accountability. Di sini biar agar jelas fokusnya nanti kemana succession planning dan career planningnya, dasarnya seperti apa, nanti rencananya seperti apa, clear gitu, biar jelas agar program ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya juga tentang clarify present job duties and worker competencies. Nah, tadi ada job description, ada jenis pekerjaan tertentu yang harus diatasi, juga ada kompetensi yang harus juga mumpuni menjawab pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan itu mesti clear dan mesti jelas, sehingga dalam program succession management, succession maupun career planning nantinya akan bisa berjalan dengan baik. Manage dan measure performance ini juga bisa terkait dengan bagaimana salah satu perusahaan mengukur performance karyawannya, bisa menggunakan KPI atau performance management system yang dibuat sehingga bisa menghasilkan performance yang baik sesuai dengan target dan harapan perusahaan. Selanjutnya adalah recruit and select talent to meet present and future. Memang di sini bisa dijelaskan right people for right work and right times, tapi tidak hanya itu juga, dari talent-talent tersebut juga bisa diseleksi bagaimana nanti bisa menjawab tantangan-tantangan bisnis ke depannya gitu, dengan future talent yang sudah disediakan, di-develop, bisa mengikuti perkembangan bisnis. Dan selanjutnya adalah align future job duties and work competencies with organisasi strategi. Jadi job description yang sudah ada, job description tersebut seharusnya bisa menerjemahkan apa yang menjadi tantangan perusahaan, sehingga nanti diselaraskan dengan kompetensi yang menjadi kebutuhan setiap karyawan agar berkompeten bisa menjawab dan menjalankan pekerjaannya sehingga bisa menjawab tantangan bisnis perusahaan ke depannya. Selain itu juga ada komponen tentang mengenai assess individual potential for promotion. Di sini ada beberapa step gitu. Saya coba jelaskan secara ringkas saja. Ada tentang global manager ratings with criteria. Ini manajer bisa menilai individual yang di bawahnya, bagaimana nanti kriteria ditetapkan agar bisa promosi. Ada 360 degrees assessment, assessment center, psychological test, portfolio assessment, gitu, step up assignment, gitu, assignment yang diangkat
lagi gitu, di-challenge gitu kepada, eee individual yang dianggap talent yang akan dipromosikan gitu, dan juga ada internal dan external rotation gitu, internal maupun jenis, task force atau pekerjaan secara internal maupun eksternal pindah ke tempat divisi atau ini, lainnya gitu. Ada realistic job reviews juga yang bisa menjadi acuan bagaimana supervisor bisa melihat individual ini wajib dipromosikan atau tidak. Nah, ini selalu bentuk-bentuk asas individual sehingga bisa melahirkan, menjawab dari, potensi talent tersebut. Narrow developmental gaps through individual development plans and action. Ini bicara tentang IDP, individual development plans, yang di mana gap kompetensi yang sekarang dipunyai si talent juga bisa mengisi rentangnya gitu terhadap, tujuan dan isu yang terhadap dari perusahaan. Tentunya fitur new talents tadi dengan kondisi perusahaan, menghadapi tantangan baru di era digital ini, bagaimana si talent itu bisa diukur gap kompetensinya untuk menjawab tantangan-tantangan bisnis ke depan. Sehingga gap kompetensi tadi melalui individual program plans bisa diisi sehingga gap kompetensi makin kecil dan bisa menguasai bidang baru dalam, menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan juga dengan tantangan bisnis perusahaan ke depannya. Terakhir juga ada retain talent dan transfer knowledge, tidak hanya di-retain aja gitu yang sudah terjadi banyak di perusahaan, tapi knowledge transfer juga sangat penting, bisa melalui program-program knowledge management sehingga talent-talent tersebut bisa lebih knowledgeable di dalam perusahaan. Sehingga mempunyai, kompetensi dan, pengetahuan baru terhadap, beberapa di lini di perusahaan. Nah, ini caranya bisa banyak, bisa melalui eee, knowledge sharing, program-program knowledge, management gitu, ada, eee, knowledge sharing antar karyawan gitu, ada, coaching antara expert dengan, new future talent, nah bisa bermacam-macam. Sehingga, alur pengetahuan di organisasi bisa masuk juga, bisa dimengerti juga oleh eee, para talent yang ada. Nah, terakhir juga, evaluate, result and program compare the goals gitu. Jadi ada beberapa tadi, program itu bisa kita promosikan sehingga bisa dihitung skalanya, mana yang lebih efektif, mana yang tidak, sehingga kita bisa, me mengukur gitu apa yang terjadi, mengukur dari program-program yang sudah dibuat untuk, talent dan untuk succession planning tadi, maupun succession management, succession planning maupun, career planning tadi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab 14, mengenai succession planning dan challenge dan solusinya. Nah, di sini bicara tentang challenge-nya memang banyak di challenge 1 gitu, manager dan employees do not always follow through with development action to develop successor candidate. Memang karena kesibukan dalam pekerjaan sehingga sering melupakan cara, development action-nya bagi perusahaan untuk, mendevelop, successor kandidatnya. Nah, ada beberapa solusi memang di sini ditawarkan, solusi-solusinya di antaranya, melalui, diskusi gitu antara leader dan, successor kandidat, dan bagaimana, talent itu bisa direview gitu sebelumnya. Yang kedua adalah untuk projection screening gitu. Jadi dalam masa review tadi, semua partisipan bisa, melihat action dan agree upon to develop, to successor kandidat. Jadi setiap partisipan tadi antara manager, leaders, dan dalam reviewnya bisa melihat apa saja sih progres-progres yang sudah dilakukan dalam development action, terhadap successor tersebut. Nah, ya selanjutnya juga tentang during talent review meeting, a specific person to meeting to take responsibility to for a develop action. Memang juga mendugaskan gitu beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana nih, development action-nya terhadap, suksesor kandidatnya gitu. Selanjutnya provide summary development action business manager to the training and development department after the talent review meeting. Benar, dari misalkan ada kebutuhan kompetensi yang memang harus disediakan manajernya gitu, untuk, program-program training apa yang bisa menjadi salah satu development action dalam,
mencapai suksesor selanjutnya gitu ya. Ada juga tentang hold regular brief meeting to check development action progress during the year gitu ya. Jadi ada aturan tertentu ketika diskusi, ketika meeting terhadap progres perkembangan development actionnya itu, dan itu akan dicek setiap bulannya. Bulan depan akan membicarakan apa actionnya, jadi tidak hanya berputar tentang review si talentnya aja gitu. Terakhir juga ada solution, provide incentive, consequences, increase accountability for development action progress. Nah ini bisa secara compensation and benefit ya gitu ya. Bagaimana memberikan terhadap action progress tersebut, sukses tersebut, karena ada job, karena ada jenis pekerjaan yang memang yang di-challenge gitu ya. Sehingga harus dipikirkan juga tentang compensation and benefit. Nah, challenge yang kedua tentang business leader don't understand the value of talent development and succession planning. Ya tadi memang banyak karena business leader fokusnya terkait hanya pekerjaan bisnis gitu perusahaan dan target-target perusahaan, sehingga melupakan nilai-nilai apa yang menjadi talent development dan succession planning gitu. Solusinya ya pertama, start your succession strategy with business goal gitu. Daripada hanya talent goals aja, tapi talent goal itu juga berkaitan dan di alignment sama business goal, sehingga menjadi ketertarikan sendiri bagi business leader untuk mencapai program, menggunakan talent management program sebagai salah satu tools untuk mencapai target-target perusahaan. Yang kedua adalah solution provide clear writing definition, selection, criteria successor candidates for high potential, for key expert, for high performance, dan lainnya gitu. Jadi memang hasil dari talent development itu juga bisa disampaikan sebenarnya kepada business leader bahwa ini orang-orang tertentu, ini orang-orang dijamin akan juga bisa mampu melakukan performance secara baik dan punya potensial dan punya nilai terhadap kompetensi tertentu dan punya kalender tertentu, sehingga bisa menjawab, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tantangan bisnis perusahaan ke depan. Yang ketiga adalah solution create a talent pool, kit, intranet, site of business manager to access information, definition, and tools. Ya ini kita bikin dashboardnya sebenarnya talent toolkit-nya gitu. Jadi bisa kita lihat perkembangan talent management ya gitu, bagaimana pengelolaan talent development-nya, mana saja yang sudah bisa menentukan performance yang baik, mana saja yang sudah mempunyai kompetensi yang cukup mumpuni, sehingga bisa menjadi acuan bagi business leader. Challenge yang ketiga adalah adequate resource needed to achieve success on our talent, di mana sebenarnya strategi suksesi itu tidak pernah ada atau hilang atau tidak berjalankan lagi. Ya solusinya adalah pertama, buat studi kasusnya, bagaimana ketika suatu perusahaan tidak melakukan succession strategi dan meng-hire dari external recruiting, bisa berdampak pada high cost gitu impact-nya gitu. Selanjutnya dengan solusi bagaimana menjelaskan succession management secara online bisa menjadi akses dan store gitu bagi talent data, dan ini bisa dijelaskan resikonya jika succession management online sistem ini tidak ada gitu. Yang ketiga adalah teach your external recruiting staff how to help lead succession planning progress. Nah, emang coba harus dijelaskan kepada external recruiting atau outsourcing yang bekerja dengan perusahaan kita gitu ya, kerjasama dengan perusahaan kita, bagaimana dapat membantu dalam proses succession planning-nya. Selanjutnya adalah create talent council gitu, compose a business leader dan HR profesional. Ya bisa digunakan juga ada dewan gitu terkait talent yang terdiri juga dari business leader maupun HR profesional, sehingga bisa dapat mengukur development action-nya nanti gitu. Ada juga communicate the part everyone to need to play to create success in succession planning. Nah, semua bagian-bagian berkaitan dengan succession planning harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga informasi dan kejelasan tujuan succession planning bisa dapat dimengerti oleh yang lainnya gitu. Challenge keempat, we need more skill, talent review, succession meeting facilitators. Nah, dalam pembahasan talent gitu di succession meeting,
coba buat dalam solusinya internal talent review, meeting facilitator, certification that provide the training and practice facilitator to meet the confidence dan credible. Ya perlu juga gitu bahwa uh, orang-orang yang melakukan review ini diberi kompetensi, diberi pemahaman, training, bagaimana sehingga dapat mereview talent itu dengan rangka ukuran yang tepat gitu ya, sehingga tidak mereview secara objektif saja, subjektif saja. Solusi selanjutnya adalah external experience consultant can be used to increase organization ability to facilitate more talent review session meeting across the corporation. Ya kadang-kadang kita juga bisa meng-hire konsultan luar bagaimana melihat proses, bisa melihat dan mengukur proses succession management yang kita jalani sehingga bisa ada pandangan-pandangan baru atau ide-ide baru sehingga bisa memperbaiki dan improve dari proses succession planning tadi. Terakhir adalah challenge yang kelima, we don't have enough career movement option for the top talent and successor. Gitu. Nah ini kaitannya erat dengan career planning tadi bahwa memang solusinya remember the succession planning is risk management strategy, not just employee replacement strategy. Jadi orang-orang yang top performance, hal potensial gitu, yaitu sebenarnya menjadi aset terpenting bagi perusahaan. Jadi tidak hanya employee replacement strategi aja, kehilangan para talent, kita tidak melakukan succession planning yang dengan baik, itu jadi risk management strategi gitu. Jadi resiko juga gitu bagi perkembangan perusahaan. Nah, ada ada beberapa strateginya gitu ikut dalamnya ya. Salah satunya placing top talent cross functional gitu, order challenging project teams to help them continue to earn to be engaged the organization. Cross function gitu, talent itu dikasih dipindah-pindahkan agar bisa mengerti benar gitu kondisi dan bisnis perusahaan, dan challenging project team gitu ya, bisa di challenge lagi gitu dalam satu project gitu sehingga bisa lebih engage di perusahaan. Encourage lateral career move and financially rewarding ya, secara compensation benefit bisa ditawarkan juga ada kenaikan dari misalkan dalam masuk talent pool itu gitu, orang-orang yang sudah menjadi kandidat tersebut bisa dinaikkan gajinya maupun bonusnya gitu. And list top talent develop delivery training ya, dari talent tadi semua harus dia siapkan gitu dengan program-program trainingnya gitu yang kedepannya sehingga bisa menjadi bisa memprovide gitu visibility dan leadership opportunity dan opportunity share knowledge with other in the organization. Setelah jadi memang sudah dibekali dengan kemampuan dan kompetensi yang dilewati melalui training-training yang ada dan pengembangan development si talentnya tersebut intinya. Create job rotational dan job shadowing assignment to give them new experience on the job gitu. Jadi tadi penting, jadi talent itu harus dirotasi gitu ya, dan juga job shadowing didampingi gitu dalam assignment tertentu sehingga ada pengalaman-pengalaman baru dari semua struktur organisasi di perusahaan sehingga para talent ini cukup tahu semua lini bisnis dari mulai operation, finance, marketing gitu, maupun HR sehingga memang orang-orang pilihan tadi bisa menjadi perusahaan ke depannya. Nah, selanjutnya bab 15 tentang CEO succession planning and proses leading and effective management transition gitu. Nah, di sini disebutkan CEO is the highest level role model in their organization. Pembahasannya ada 4 basic step in successful CEO transition. Yang pertama, prepare the transition, choose the successor, dan coach the successor, pass the baton. Prepare the transition, memang CEO ini harus menyiapkan gitu transisi ketika dia sudah tidak ada lagi, ketika dia sudah pergi gitu. Jadi memang successor ini tetap performance perusahaan tetap tidak tergantung kepada satu CEO, tapi ketika CEO tersebut sudah meninggal bisa ada successor yang melanjuti dari perjalanan gitu, melanjuti dari pengembangan bisnis tersebut sehingga tetap dalam on the track gitu ya, sehingga performanya tetap stabil dan mungkin lebih baik gitu.
Nah, di sini disebutkan malah why is letting go the CEO position so difficult gitu. Simple innovation and leads the success brings their new few basic reason this position so hard to let go. Nah, emang ini tantangannya ya gitu ya. Di berbagai macam perusahaan gitu ya, ada yang terkait dengan BUMN atau swasta gitu ya, yang tergantung terhadap CEO-nya, sehingga CEO tadi tidak melakukan suksesor yang baik. Kenapa sih? Karena ada berbagai macam alasan ya sebenarnya, tentang bagaimana wealth, money can easily personal scorecard gitu. Eh, Juga prerequisite, status, dan power. Nah, itu hal-hal yang melekat kepada CEO sehingga agak sulit gitu CEO untuk meninggalkan tempatnya, apalagi harus develop suksesornya untuk menggantikan dia gitu. Selanjutnya adalah tentang choose a successor. Nah, di sini harus CEO harus melakukan keputusan penting ya, bahwa untuk meneruskan uh, mencari successor kandidat gitu, harus diputuskan mengambil dari dalam perusahaan atau di luar perusahaan gitu. Tapi yang menjadi rekomendasi sebenarnya sebaiknya di dalam internal perusahaan ya, karena suksesor kandidat itu mungkin sudah tahu terhadap company vision gitu, dan bisa ada perspektif terhadap organisasinya, dan sudah lebih banyak tahu dan mengerti terhadap leadership sebelumnya gitu, current leadership sebelumnya, sehingga tongkatnya tadi gitu, tongkat estafetnya tadi bisa berjalan dengan baik. Suksesor yang kandidat yang cukup mumpuni menggantikan CEO selanjutnya gitu. Nah, ini memang harus dipilih dengan bijak, bahwa CEO bisa melihat mana-mana saja orang-orang yang bisa dianggap menjadi suksesor kandidat bagi dirinya. Selanjutnya juga tentang coach the successor. Setelah menunjuk, seorang CEO juga harus mengcoaching gitu ya suksesornya, sehingga bisa sesuai dan cocok dalam tongkat estafet kepemimpinan dalam perusahaan tersebut. Tapi ada beberapa hal yang harus ditanyakan terlebih dahulu gitu, karena dalam proses coach the successor, si CEO ini harus terlibat aktif gitu dalam proses coachingnya, sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan ini gitu, sebagai kualifikasi pertanyaan gitu. Apakah does he want this person to be next CEO gitu, kembali lagi dengan ke CEO-nya setelah dia memilih orang-orang tersebut. Yang kedua juga, will key stakeholder give the person a fair chance gitu, ada kesempatan yang adil gitu dari beberapa orang gitu yang dianggap menjadi successor-nya gitu. Dan does the person want to change gitu, memang sangat butuh motivasi gitu, banyak keterlibatan di situ dalam proses coaching tersebut. Orang yang sudah terpilih itu apakah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru atau siap berubah gitu. Dan ini menjadi hal-hal yang cukup penting ditanyakan ketika seorang CEO akan menjadi coach bagi successor. Yang terakhir adalah pass the baton, yaitu tongkat estafet kepemimpinan. Di sini ada literasi, the best thing the CEO can do is shows integrity on the way out, doing everything possible to ensure the next CEO is successful. Dan ya, jadi selama proses-proses tadi jadi CEO itu juga harus berani gitu ya, berani jaminkan bahwa CEO selanjutnya juga orang-orang yang akan sukses selanjutnya, dengan menunjukkan integritas, bahwa dia percaya benar gitu kandidat ini bisa menggantikan dia dalam estafet kepemimpinan, malah mungkin bisa menjadi lebih baik lagi organisasinya di bawah suksesor yang telah menggantikan CEO tersebut. Untuk bab di chapter 13-14 cukup sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok yang lain next chapter ya. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Mone dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya Emrodiansa melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya sebelumnya. Kali ini saya akan bicara mengenai building a development culture
everyone is a stakeholder. Interaksi yang kompleks ya di tengah perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan juga hukum yang cepat selama beberapa dekade ini telah juga mempengaruhi pola career development yang dimana biasanya jenjang karir itu atau career development itu kita bisa prediksi. Seseorang bisa naik promosi dari karyawan biasa menjadi supervisor dalam mungkin 2 atau 3 tahun, kemudian naik lagi menjadi manajer dalam 3 tahun berikutnya, naik lagi menjadi business manager 3-4 tahun seperti itu dan seterusnya. Jadi kita bisa prediksikan waktunya. Hal itu sekarang tentu sudah berubah. Nah, ditambah lagi HR departemen yang juga ditugasi untuk mengisi talent pipeline punya anggaran yang terbatas, sumber daya yang lebih sedikit, dan juga waktu yang lebih sedikit untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Padahal pada saat yang sama mereka juga harus men-tracking registrable losses, satisfaction indicator, dan juga IDP progress. Sementara di level organisasi, HR leader akan mempengaruhi dan berusaha mengidentifikasi serta menyelaraskan diri dan pekerjaannya dengan misi dan strategi organisasi, mengevaluasi perubahan organisasi dan pengaruhnya terhadap tenaga kerja. Selain itu, mereka juga perlu mendidik tenaga kerja untuk bertanggung jawab terhadap karir mereka sendiri, dan tentunya dia juga harus bersedia untuk mengcoaching mereka. Dewasa ini workforce juga punya tuntutan lebih dari sebelumnya. Mereka membutuhkan karir yang dan opportunity yang lebih baik, dilibatkan dalam decision making, lebih mempunyai pekerjaan yang menantang, lebih punya working hour yang fleksibel yang mendukung life work balance, dan juga menginginkan keterbukaan dan trust yang besar. Nah, tuntutan-tuntutan di atas tentu tidak akan terpenuhi bila organisasi tidak melakukan apa-apa. Harus dipahami bahwa karyawan yang saat-saat ini sudah tidak hanya bisa dipuaskan dengan motivasi tradisional, seperti dimotivasi oleh uang atau status dari pekerjaannya. Sayangnya, jika tidak terpuaskan, tentunya mereka akan mencari tempat yang lain. Melalui proaktif career development accountable dan juga disandingkan dengan succession planning, kita bisa menjawab tuntutan baru di atas. Nah, untuk itu tentunya diperlukan dukungan dari top management, mempunyai tools dan sistem support yang memadai, dan diakses dengan career coach, serta mempunyai karyawan. Sementara karyawan itu sendiri ya tentunya harus punya willing untuk take ownership job certification mereka sendiri. Idealnya career development itu dibangun dari kolaborasi 3 bagian dalam perusahaannya, yaitu kolaborasi antara karyawan, manajer, dan juga organisasinya. Dengan kolaborasi ketiganya, maka diharapkan dapat meningkatkan job satisfaction, engagement, dan juga produktivitas karyawan. Karyawan tentu harus bertanggung jawab penuh terhadap karir mereka sendiri, manajer bertindak sebagai supportive coach, dan organisasi menyediakan resources, sistem, dan informasi yang dibutuhkan. Seringnya yang terjadi adalah career development itu lebih difokuskan menjadi fast track bagi high potential employee. Dan juga selama ini, succession planning hanya menjadi alat utama organisasi untuk membangun leadership pipeline di perusahaannya. Dan sayangnya, karyawan kebanyakan yang pastinya bukan bagian dari high potential employee tidak banyak dilibatkan dalam proses itu. Untuk itu, succession plan tadi perlu di-enhance dengan program yang namanya Career Growth Plan atau CGP. Perubahan struktur perusahaan saat ini membutuhkan perhatian semua perusahaan. Nah, CGP bisa menjadi bagian dari proses hiring dengan menjelaskan macam-macam career path yang bisa ditempuh oleh karyawan itu, dengan tentunya menekankan untuk lebih berfokus pada penguasaan existing job role, membangun skill set yang dibutuhkan. CGP plan juga dapat memotivasi seluruh pegawai untuk belajar dari pengalaman pekerjaan mereka sehari-hari dan mengembangkan jaringan sosial dan profesionalnya. Model baru perkembangan karir. Studi terbaru tahun 2014 ini memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi job satisfaction dan komitmen karyawan pada organisasinya. Faktor-faktor itu seperti pekerjaan yang menyenangkan, menantang, dan juga meaning work, dan juga mempunyai manajer yang suportif, direcognize, dihargai, dihormati, punya flexible working hour, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan banyak lain yang bisa kita lihat di sini. Nah, juga berdasarkan riset, pekerjaan yang menantang, waktu yang fleksibel,
adanya pengembangan karir dan adanya kesempatan untuk learn dan growth adalah alasan-alasan utama untuk tetap bertahan dan tetap engage dengan perusahaannya. Nah, benefit apa sih yang didapat oleh para stakeholder? Pertama, mungkin kita melihat dari sisi organisasinya dulu. Nah, di poin skill building, itu bisa dapat meningkatkan kemampuan kerja karyawan dan juga kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian di poin productivity dan moral, dia akan mengurangi hal-hal yang kontraproduktif, seperti tingginya angka turnover dan absensi. Sementara di poin talent matching dapat menyediakan informasi yang cukup kepada karyawan supaya mereka dapat menjelaskan kemampuan mereka dan dengan tuntutan perubahan. Sementara poin-poin benefit di sisi manajer dan leader itu seperti misalnya di poin information akan menyediakan informasi yang lebih baik tentang kebutuhan perubahan dan tantangan-tantangannya. Di poin identification akan mendukung upaya-upaya untuk mengidentifikasi skill dan kemampuan karyawan. Sementara di poin performance feedback akan mempermudah performance review dengan meningkatkan kemampuan mengetahui kekuatan dan kebutuhan development yang diperlukan oleh karyawan sebelum diappraisal oleh atasannya. Nah, di sisi employee sendiri, itu benefitnya seperti mengetahui personal strength dan weakness, serta juga untuk mengetahui kebutuhan masa depan karirnya, belajar skill-skill baru yang membantu menyelesaikan pekerjaannya, dan juga dapat memperluas pilihan-pilihan karir ke depannya. Berikutnya kita akan membahas mengenai outplacement program. Nah, outplacement program itu sendiri adalah perusahaan menyediakan asistensi kepada karyawannya dalam menemukan pekerjaan yang baru. Bentuk-bentuk asistensi ini bisa berupa memberikan asistensi mengenai mereview resume-nya, melakukan pelatihan interview, dan juga melakukan career assessment. Untuk memahami realitas baru dalam outplacement program, bisa dimulai dengan mengidentifikasi dan memahami pengaruh dari workforce trend terhadap perusahaan. Workforce yang selalu berubah dan berkembang memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan bertransformasi. Dan transformasi ini juga sering digambarkan sebagai organized chaos. Dalam pengertian chaos yang membuka jalan progres dan improvement baik secara lambat maupun cepat. Dalam artikelnya Work in the Future Will Fall into This Four Category yang diterbitkan oleh Harvard Business Review, John Bordage menyatakan 5 force yang menyetir perubahan. Yang pertama adalah rekonfigurasi sosial dan organisasional yang memicu transparansi kolektif project based dalam horizontal hierarchy. Yang kedua, global talent yang makin mengeksklusif, termasuk di dalamnya tenaga kerja yang menjadi multi generasi karena angka harapan hidup yang membaik. Yang ketiga, perbedaan work design policy, practice dan benefit, di mana orang memilih perusahaan yang lebih karena pendapat dari peer atau dari sosial media. Yang keempat, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu sekarang sudah maju secara eksponensial ya, yang memicu otomisasi industri dan lainnya. Yang kelima adalah kolaborasi manusia dengan otomisasi itu sendiri. Dan ini akan membuka peluang untuk melakukan optimalisasi daripada kita melakukan penghilangan karyawan. Nah, elemen-elemen perubahan juga tumbuh secara eksponensial. Tren atau proses yang disebutkan tadi akan mengakselerasi perusahaan workforce secara cepat. Bersama-sama, poin-poin tersebut akan menyebabkan separation dan displacement besar-besaran. Dengan demikian, kebutuhan akan outplacement service akan terus-menerus ada dan menjadi bagian vital dari HR leader dalam mengelola perusahaan selama aktivitas downsizing. Berikut adalah kondisi yang memicu kebutuhan dari outplacement. Kondisi itu seperti adanya restrukturisasi perusahaan, kebutuhan pengurangan operational cost, adanya merger dan akuisisi, perubahan direction dari produk dan solusi yang ditawarkan, serta lain-lain yang rekan-rekan bisa lihat di sini. Di diagram ini kita bisa melihat beberapa pendekatan untuk mencapai workforce reduction, di mana kalau kita lihat, terlihat faktor atau alasan natural turnover yang dibarengi dengan hiring freeze adalah approach yang terbesar yang ada, kemudian diiringi dengan layoff dan di specific area. Nah, kemudian
Berikut adalah poin-poin solid return dari program outplacement ini. Nah, program outplacement ini sendiri bisa berpengaruh baik perusahaan. Misalnya perusahaan akan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai social responsible. Kemudian juga meningkatkan reputasi perusahaan terhadap karyawan yang masih bekerja di perusahaan, karena perusahaan akan dianggap peduli terhadap nasib karyawannya. Di samping itu juga dapat meningkatkan moral karyawan dan image dari perusahaan tanpa perlu ada penambahan karyawan. Namun, perusahaan juga perlu melihat secara seksama konsekuensi pengeluaran keuangan selama masa layoff dan outplacement. Sebagai salah satu contoh saja adalah perusahaan harus bisa menghindari atau memitigasi adanya klaim terjadinya diskriminasi atau hal-hal lain negatif lainnya dari karyawan yang terkena program outplacement ini. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Saya akan screen share sebentar. Oke, di bagian ini kita akan membicarakan mengenai talent enhancement, coaching, training, education, and development. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah bagaimana line managers atau para atasan langsung dapat membantu mengembangkan kinerja organisasi melalui pengembangan talent-talent SDM-nya. Di sini kita akan berbicara mengenai perubahan peran dari line managers atau atasan langsung tersebut dalam membantu mengembangkan talent SDM yang ada di perusahaan. Jadi mungkin ada sedikit perubahan paradigma dari sebelumnya untuk pengembangan talent itu lebih banyak dititik beratkan ke tugas dan tanggung jawab seorang HR. Namun semakin ke sini para atasan langsung atau line managers juga semakin bertanggung jawab untuk membantu mengembangkan talent SDM di organisasinya, terutama di timnya masing-masing. Jadi bagaimana caranya para line managers tersebut dapat membantu mengembangkan talent yang ada di timnya? Ada 6. Yang pertama adalah defining the future. Jadi para line managers harus bisa membantu mendeskripsikan bagaimana model talent yang dibutuhkan untuk mengeksekusi strategi dari organisasi tersebut. Lalu yang bagian kedua adalah attracting talent. Bagaimana sih employer value proposition dari organisasi tersebut? Seberapa sukseskah mereka selama ini, seberapa sukseskah organisasi tersebut selama ini dalam melakukan pendekatan kepada timnya masing-masing, dan apakah para SDM di tim-tim tersebut, terutama talent-talentnya itu menganggap bahwa organisasi atau perusahaan tersebut merupakan tempat yang atraktif untuk bekerja, tempat yang menyenangkan untuk bekerja. Yang ketiga adalah selecting, apakah Anda memiliki perbedaan atau apakah Anda mendefinisikan perbedaan antara high performer employees dengan high potential employees. Kalau high performer itu adalah karyawan-karyawan yang memang berkinerja baik untuk posisi dan jabatan yang dia lakukan saat itu. Sementara kalau high potential employees adalah karyawan-karyawan yang dianggap akan mampu dan berpotensi bekerja juga baik, berkinerja juga baik di posisi-posisi yang akan datang. Yang keempat adalah developing, bagaimana sih para staff member tersebut dievaluasi kapabilitasnya, apakah mereka menerima sesi coaching atau feedback secara berkala, apakah ada opportunity atau kesempatan bagi para staff member itu untuk mengembangkan skill-nya. Itu bisa skill technical, bisa skill interpersonal skills, atau bisa juga mengenai leadership capabilities-nya. Engaging, seberapa selaras sih reward, benefit, dan compensation saat ini yang ditawarkan organisasi
apakah selaras dengan nilai-nilai apakah selaras dengan nilai-nilai saat ini, dengan kebutuhan individu, apakah sudah mempertimbangkan diversity dan perbedaan-perbedaan lain, dan sudah mempertimbangkan demografik dari karyawan tersebut. Deploying, apakah para line manager tersebut berkolaborasi dalam mendiskusikan talent dan mendiskusikan high potential SDM-nya, dan juga bagaimana dengan pengembangan skill dari SDM tersebut. Apakah ada kandidat-kandidat yang diidentifikasi sebagai potensial successor untuk posisi-posisi kunci? Oke, selanjutnya untuk mengevaluasi atau menseleksi talent-talent tersebut, berikut ada empat hal yang akan menjadi suatu prediksi yang baik untuk mengetahui bagaimana kinerja talent-talent tersebut. Yang pertama adalah mengenai kompetensi, bagaimana skills dan behaviors yang dimiliki dari si talent tersebut pada saat ini yang bisa diobservasi. Yang kedua adalah mengenai pengalamannya, bagaimana pengalaman, peran, tugas, tanggung jawab, ataupun assignment yang selama ini telah dilakukan individu atau talent tersebut yang mereka miliki selama ini, yang bisa menjadi key success factor atau bisa mempersiapkan mereka untuk tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Traits, yaitu mengenai attitude dari SDM tersebut, personality-nya, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah driver. Apa sih sebetulnya key driving factor dari individu tersebut, motivasinya, yang membuat mereka memiliki motivasi untuk engage di masa yang cukup panjang. Dan apa saja hal-hal yang mempengaruhi kehidupan atau karir mereka. Oke, untuk melakukan evaluasi terhadap para talent tersebut, suatu organisasi line manager dan suatu organisasi dapat menggunakan assessment tools, berbagai assessment tools yang akan membantu proses talent management, yang akan memberikan data yang lebih akurat untuk para manajer tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Biasanya berbagai assessment tersebut banyak, tapi biasanya akan ada akan ada beberapa kategori di situ. Yang pertama adalah assessment tools tersebut akan mengakses atau mengevaluasi mengenai cognitive ability measures. Jadi assessment ini akan mengukur mengenai critical thinking mereka, dan bagaimana sih kapabilitas yang wajib dimiliki untuk terutama untuk posisi-posisi manajerial atau posisi-posisi eksekutif, yang biasanya tantangannya jauh lebih besar di posisi-posisi atas tersebut, dan mereka juga diharapkan mampu mengambil keputusan atau menganalisa data secara tepat dengan informasi-informasi yang mungkin terbatas. Yang kedua adalah personality measures, yaitu pada tools ini akan melakukan assessment atau mengevaluasi key personality traits, bagaimana behavior-nya, bagaimana personal preferences dari SDM tersebut. Lalu assessment yang berikutnya adalah competency based assessment. Nah, ini bisa datang assessment ini bisa berbagai variasi di situ, seperti misalnya
self-assessment, multi-rater, 360 behavioral interviews, dan lain-lain yang merupakan salah satu tools juga untuk mengakses atau mengevaluasi mengenai kompetensi seseorang atau SDM talent tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai perencanaan kinerja. Jadi atau performance planning. Jadi performance planning ini adalah mengatur ekspektasi dan menselaraskan mengatur ekspektasi apa sih ekspektasi dari manajer dan ekspektasi dari karyawan itu tersebut. Nah, antara manajer dan karyawan juga masing-masing harus memiliki clarity atau kejelasan dan juga komitmen terhadap objektif kinerja atau goal-goal kinerja tersebut. Nah, biasanya performance planning ini dilakukan secara reguler. Biasanya pada saat evaluasi kinerja tahunan, atau bisa juga bisa kapan saja sepanjang tahun apabila ada perubahan, terutama sekali bila ada perubahan dari goal, perubahan strategi, dan apapun perubahan kondisi lainnya. Lalu selanjutnya, hal selanjutnya yang membantu line manager dalam mengelola talent adalah mengenai coaching and career development. Seperti tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, salah satu hal yang kritikal dalam membantu mengembangkan talent adalah memberikan coaching dan feedback secara berkala. Nah, coaching ini bisa ada tiga model dari coaching. Yang pertama adalah coaching for technical skills. Jadi coaching dilakukan untuk membantu meningkatkan technical skills atau specific knowledge dari specific particular area dari karyawan atau bawahan tersebut agar memastikan mereka memiliki skills yang tepat untuk melakukan pekerjaan di peran tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Lalu coaching yang kedua adalah coaching for managerial skills. Jadi walaupun posisinya sudah manajer, tapi tetap saja mereka perlu, terutama untuk manajer-manajer yang baru, tetap saja mereka perlu mendapatkan coaching di area-area manajemen, seperti misalnya bagaimana melakukan planning, organizing, executing, coordinating, evaluating, dan lain-lain. Dan juga untuk mengembangkan leadership skills mereka. Lalu selanjutnya adalah coaching for interpersonal skills. Ini lebih untuk pengembangan interpersonal skills mereka, bagaimana emotional self-awareness mereka, bagaimana mereka kontrol pribadi mereka, self-control atau empati mereka, bagaimana perasaan empati mereka, social awareness mereka, dan bagaimana mereka mengelola hubungan dengan rekan-rekan yang lain atau karyawan-karyawan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai coaching kompetensi for line managers. Tadi sudah disebutkan atau sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya bahwa coaching secara berkala itu sangat berpengaruh terhadap kinerja dari SDM tersebut. Untuk dapat melakukan sesi coaching secara efektif, seorang line manager perlu memiliki hal-hal berikut di bawah ini. Yang pertama adalah creating trusting relationship. Jadi perlu ada hubungan yang baik antara atasan dan bawahan agar dapat memberikan agar mereka juga nyaman untuk saling terbuka demi mencapai tujuan organisasi. Emotional maturity, tentunya seorang coach dalam hal ini manager perlu memiliki emotional maturity dan juga dapat mengendalikan strength dan weaknesses-nya dan memiliki judgment penilaian terhadap SDM atau anggotanya, judgment yang efektif. Integrity
apa yang dilakukan sama dengan apa yang diucapkannya, dia memiliki integritas, konsisten terhadap nilai-nilainya ataupun nilai-nilai organisasi. Empowering others, seorang line manager atau seorang coach harus mampu meng-acknowledge strength dari anggotanya tersebut atau kekuatan-kekuatannya, dan bila ada kekurangan, bagaimana caranya untuk mereka dapat meningkatkannya, untuk memperbaikinya. Empathy, seorang line manager yang berfungsi sebagai coach harus mampu mendengarkan, memahami perasaan atau pikiran-pikiran yang disampaikan oleh coachnya atau oleh bawahannya tersebut. Accurate feedback, para line manager juga perlu memiliki kemampuan untuk memberikan constructive feedback, terutama feedback yang sedikit sulit untuk disampaikan, agar mereka perlu memahami bagaimana pendekatan yang harus dilakukan agar para SDM atau anggota timnya tersebut dapat memahami betul tentang feedback, constructive feedback tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai pengembangan karir. Salah satu hal yang strategis atau yang penting adalah sangat diperlukan para high potential employees tersebut, adalah sangat penting bagi para high potential employees tersebut untuk memiliki kesempatan atau opportunities untuk berkembang dan memiliki career path yang jelas. Namun Hay Group melakukan suatu global survey. Pada saat survei tersebut ditunjukkan bahwa para talent tersebut memberikan rating atau nilai yang setengah. Jadi ada favorable dan unfavorable. Mereka yang memberikan rating favorable itu rata-rata hanya setengah dari yang ditanyakan. Hal yang ditanyakan antara lain adalah how would you rate your opportunities for learning and development, how would you rate your opportunity for advancement, ini hanya 43% yang menjawab favorable. Lalu ditanyakan bahwa saya memiliki career path yang jelas, itu hanya 57% yang menjawab favorable. Lalu pertanyaan adalah how would you rate your opportunities to achieve your personal career objectives at the company, itu ada 52% yang menjawab favorable. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai reviewing and rewarding performance. Jadi seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya bahwa dalam terus memperbaiki kinerja dari individu, kinerja dari SDM atau talent di tim tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja secara berkala. Dan informasi-informasi yang didapatkan, feedback yang didapatkan pada saat sesi evaluasi kinerja secara berkala tersebut juga harus mampu dikembangkan dan dilakukan action plan-nya. Biasanya performance review ini dilakukan secara periodik, bisa quarterly, semi-annually, ataupun annually. Namun pada saat melakukan performance review, pada saat fase talent management, biasanya ada dua hal challenge atau dua tantangan yang dialami para manajer, yaitu kadang-kadang memberikan rating kinerja tinggi kepada talent tersebut, padahal sebetulnya belum tentu seperti itu. Dan seringkali para manajer itu melakukan meeting itu hanya untuk melihat ke belakang apa saja sudah dilakukan selama ini, bagaimana kinerja selama ini, apa saja kekurangannya, apa saja yang sudah berhasil atau apa saja yang belum berhasil, dan seterusnya. Hal itu memang bagus, namun seringkali terlupa untuk melakukan perencanaan tujuan untuk ke depannya. Jadi bagaimana cara
melakukan pekerjaan yang lebih efektif untuk kinerja yang lebih baik untuk ke depannya, bagaimana perencanaannya. Tantangan berikutnya adalah biasanya pada saat evaluasi kinerja tersebut itu menggunakan kinerja yang terakhir sebagai satu starting point untuk cycle berikutnya. Padahal mungkin tantangannya juga sudah berbeda, kondisi juga sudah berbeda, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah peran HR itu sendiri dalam proses pengembangan talent atau talent management proses tersebut. Seperti tadi sudah disampaikan juga sebelumnya adalah fungsi dari line manager itu sangat berpengaruh terhadap talent management proses. Namun sebenarnya HR harus mengambil posisi strategis dan memiliki dan dari sudut pandang HR sebenarnya selama ini HR masih menganggap masih banyak para manajer tersebut yang belum melakukan proses talent management secara efektif. Nah, berdasarkan survei atau studi yang dilakukan sebelumnya, di sini terlihat sudut pandang HR maupun sudut pandang line managers dalam sudut pandang mereka mengenai seberapa efektif peran line management dalam proses talent management dan proses rewarding tersebut. Jadi di sini ada dilihat implementing total rewards programs. Jadi kalau menurut HR peran line manager tersebut baru efektif sekitar 27%, sementara kalau menurut line manager perannya dalam mengimplementasi total rewards programs itu sudah 34%. Jadi ini sudut pandang HR dan line manager, namun dua-duanya melihat seberapa efektif peran line management dalam talent management dan reward proses. Lalu communicating total rewards programs menurut HR peran line manager itu hanya masih baru berperan sekitar 20% dalam mengkomunikasikan total rewards programs. Sementara menurut line manager itu sendiri mereka sudah mengkomunikasikan secara efektif sekitar 34%. Selanjutnya juga bisa dilihat sendiri di sini ada berbagai hal yang dipelajari dalam seberapa efektif peran line management tersebut. Oke, yang bahasan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengembangkan potensi kepemimpinan dari para talent tersebut melalui proses feedback 360 derajat dan juga melalui proses coaching secara berkala. Pada prinsipnya suatu proses 360 degree feedback proses itu tersebut adalah memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah si individu tersebut atau si talent tersebut dievaluasi kinerjanya dari berbagai arah, jadi kayak semacam 360 derajat tersebut, yaitu antara lain yang mengevaluasi adalah atasan langsungnya, juga dievaluasi oleh bawahannya, dievaluasi oleh rekan kerjanya, juga self-evaluasi dari dia sendiri, juga bisa juga dievaluasi dari pelanggan. Karakteristik yang kedua adalah ada semacam laporan atau feedback report yang diberikan ke pimpinan agar pimpinan menyimpulkan hasil dari assessment tersebut. Para pemimpin tersebut juga mengevaluasi mana saja strength atau kekuatan dari si individu tersebut dan mana saja kelemahan atau hal-hal yang masih harus diperbaiki dari si individu tersebut. Lalu karakteristik yang ketiga adalah selanjutnya para leaders atau pimpinan membuat suatu development plan, kayak semacam perencanaan untuk pelatihan apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki kinerjanya. Lalu bagaimana perencanaan coaching untuk yang dapat diidentifikasi coaching seperti model bagaimana yang harus dilakukan untuk para SDM tersebut memperbaiki kinerjanya. Oke, yang selanjutnya mengenai evaluating potensial
Jadi Center for Creative Leadership atau CCL telah mengembangkan suatu tools untuk assessment 360 derajat yang dinamakan Benchmark for Managers. Pada prinsipnya kompetensi-kompetensi yang diukur dalam Benchmark for Managers ini antara lain adalah bagaimana meeting job challenges, bagaimana menjawab tantangan-tantangan pada pekerjaan tersebut. Hal-hal yang diukur adalah apakah mereka memiliki resource atau sumber daya yang diperlukan dalam menjalani pekerjaan tersebut, dalam menjawab tantangan-tantangan dalam pekerjaan tersebut, apakah individu tersebut memiliki drive dan attitude yang sesuai, yang tepat untuk sukses, dan juga apakah individu-individu tersebut memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat dan juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan secara cepat dan membuat keputusan juga secara tepat. Di seksi benchmarks for managers tersebut juga disebutkan beberapa tantangan-tantangan yang perlu dievaluasi, yaitu antara lain adalah apakah individu tersebut memiliki kelemahan dalam building relationship, apakah memiliki kelemahan dalam bernegosiasi, apakah memiliki problem dalam interpersonal relationship, hubungan interpersonal, apakah memiliki kesulitan dalam beradaptasi, ataupun apakah memiliki orientasi fungsinya itu sudut pandang di fungsinya tersebut yang sempit dan sulit untuk berkembang. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai proses coaching tersebut. Dalam 360 feedback, proses coaching itu dilakukan secara konfidensial. Ada coaching session yang konfidensial yang dilakukan idealnya adalah oleh coach yang memang sudah terlatih ataupun apabila diperlukan coach yang memang certified. Beberapa hal berikut di bawah ini adalah hal-hal yang ikut terus serta berperan memastikan keefektifan dari sesi coaching tersebut. Yang pertama adalah secara umum feedback coach yang berperan sebagai feedback coach tersebut adalah seseorang yang bukan atasan langsungnya. Jadi seseorang yang di luar atasan langsung dari si talent tersebut. Lalu yang kedua adalah sebaiknya sebelum sesi coaching ada feedback data-data yang diberikan agar kedua belah pihak baik coaching maupun coachee dapat menganalisa data-data tersebut, informasi yang diberikan untuk didiskusikan pada saat sesi coaching. Yang ketiga adalah sesi coaching harus dilakukan di tempat yang di suasana dan ruangan yang privat yang hanya ada coach dan coachee tersebut agar sesi coaching menjadi lebih efektif. Lalu yang berikutnya adalah coach sebaiknya meminta si coachee-nya tersebut untuk melakukan rekaman secara audio. Itu lebih baik daripada melakukan pencatatan secara tertulis. Lalu rekaman secara audio itu tersebut juga adalah suatu tool yang efektif untuk mereview progres ke depannya, dan terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses pengembangan si talent tersebut. Oke, berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan sesi coaching tersebut efektif. Ada sekitar 6 langkah. Yang pertama adalah pada saat sesi coaching tersebut, yang berperan sebagai coach harus memberikan klarifikasi atau kejelasan apa sebenarnya tujuan dari proses feedback tersebut, apa saja tujuannya, dan apa saja. Yang kedua adalah si coach tersebut idealnya untuk mendiskusikan hasil-hasil riset atau hasil studi selama ini yang mendukung proses 360 degree feedback.
Lalu yang selanjutnya adalah dari sesi coaching tersebut, coach harus memberikan suatu konteks untuk menerima feedback, antara lain berdasarkan hal-hal berikut. Coach harus menekankan bahwa hanya individu tersebutlah yang dapat membuat keputusan berdasarkan data. Jadi feedback itu adalah netral dan berdasarkan data, betul-betul netral dan betul-betul berdasarkan data. Jadi tidak feedback secara personal seperti itu. Lalu si coach harus mengeksplain atau harus menjelaskan bahwa feedback tersebut adalah merepresentasikan suatu keadaan, performance snapshot dari si resipien tersebut. Namun itu sebenarnya tidak mendefinisikan dia sebagai seorang individu atau sebagai seorang pribadi. Hanya mendefinisikan performance kinerjanya saja. Lalu yang selanjutnya adalah si coach harus menginformasikan kepada si coachnya bahwa mereka juga harus menghindari hal-hal yang menjadi tantangan pada saat menerima 360 degree feedback atau feedback 360 derajat tersebut. Karena terkadang pada saat diberikan feedback, terutama feedback yang sifatnya konstruktif, seringkali informasi-informasi itu diserap terlalu cepat atau juga ditolak terlalu cepat, seperti itu. Lalu selanjutnya si coach juga berkewajiban untuk menjelaskan bagaimana membaca dan menginterpretasikan feedback. Lalu si coach juga sebaiknya memberikan waktu yang cukup untuk si individu melakukan refleksi diri atas data yang di-provide atau data yang diberikan tersebut. Lalu juga sebaiknya si coach juga memberikan berbagai materi-materi atau pedoman-pedoman atau bahan bacaan yang dapat disampaikan ke si coachee agar si coachee lebih knowledgeable juga dalam hal perencanaan pengembangan karir dan perbaikan kinerjanya. Oke, selanjutnya adalah mengenai bridging the leadership gap. Jadi menurut studi dari CCL yang sebelumnya dijelaskan, ada 8 kunci kompetensi kepemimpinan yang dianggap kritikal atau penting untuk sukses di masa yang akan datang. Nah, ke-8 itu adalah leading others, strategic planning, managing change, inspiring commitment, resourcefulness, doing whatever it takes, dan being a quick learner, dan juga partisipatif. Oke, yang selanjutnya mengenai bridging the leadership gap. Jadi menurut Taylor di tahun 2010 ada berbagai hal yang dapat dilakukan organisasi untuk menjembatani talent saat ini, leadership skills dari talent saat ini, dan juga bagaimana sih leadership skills yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi yang pertama adalah melakukan assessment kebutuhan, apa sih yang dibutuhkan di masa datang, bagaimana tantangan-tantangan leadershipnya di organisasi tersebut. Yang kedua adalah mengimplementasikan 360 degree feedback. Lalu yang selanjutnya adalah membuat suatu talent strategy untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan juga mempertahankan talent-talent yang memiliki capabilities yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan mengimplementasikan suatu talent management strategi. Selanjutnya adalah harus memiliki specific goals and task tactics untuk menentukan bagaimana organisasi tersebut mengeluarkan biaya atau investasi untuk leader development.
Lalu yang selanjutnya adalah mengevaluasi apakah organisasi memiliki sistem dan proses yang mendukung untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talent, serta juga untuk mempertahankan top employees di organisasinya. Lalu yang selanjutnya adalah mengevaluasi secara rutin bagaimana proses talent management tersebut dilakukan di organisasi. Oke, selanjutnya mengenai integrating 360 degree feedback into a talent management system. Nah, jadi suatu proses pengembangan leader di suatu organisasi yang menganut sistem, salah satunya sistem 360 degree feedback harus diintegrasikan ke sistem talent management di organisasi tersebut. Nah, berbagai key point best practices di organisasi-organisasi adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah developing mentor networks. Jadi ada suatu jaringan, ada suatu sistem mengenai mentoring di organisasi tersebut untuk lebih mengembangkan leadership skills dari talentnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengembangkan high potential employees menggunakan 360 degree feedback. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan high potential employees tersebut melalui on the job developmental experience. Jadi bagaimana mengembangkan kemampuannya melalui pekerjaan-pekerjaan atau assignment yang diberikan. Lalu membuat suatu sistem proses succession planning yang fleksibel dan cair. Yang selanjutnya juga membuat suatu forum organisasi yang terbuka, yang terbuka luas atau lebar, agar bisa mengidentifikasi high potential employees dari berbagai stakeholders, jadi dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya fokus seperti misalnya fokus ke high potential employees di bidang komersial saja seperti itu, tapi juga di multiple stakeholders. Yang selanjutnya adalah bagaimana memiliki suatu organisasi, suatu culture organisasi atau budaya organisasi yang mensupport talent management system tersebut untuk proses pengembangan leadernya. Selanjutnya kita akan membahas chapter 20 tentang developing your workforce, measurement makes a difference. Jadi intinya bab ini membahas tentang bagaimana mengembangkan workforce yang kita punya dengan cara yang berbeda, yakni dengan adanya pengukuran. Nah, di sini juga kita bisa melihat artinya bagaimana proses ini bisa berhasil atau gagal. Kalau misalnya gagal, apa sih penyebabnya? Dan juga ukuran ini bisa menggunakan ROI untuk melihat apakah program pengembangan ini bisa menghasilkan ROI yang baik atau tidak. Nanti selanjutnya akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Nah, ini 6 categories of data, di mana menurut buku ini hanya 8% dari 96% CEO Fortune 500 itu melihat adanya perubahan dampak bisnis yang signifikan dari hasil program yang ada. Nah, ini ada kategori data yang pertama level 0, lalu ada reaction untuk reaksi dari peserta. Lalu yang kedua adalah evaluation dari learning didapat. Lalu yang ketiga itu ke application, melihat penerapannya. Lalu yang keempat itu melihat dampak dari level 3 tadi terhadap organisasi. Dan yang terakhir itu melihat return on investment di organisasi dari program yang dijalankan. Nah, selanjutnya ini ada 8-step proses untuk maximizing value of talent development, di mana ini ibaratnya perlu melibatkan seluruh stakeholder untuk bisa menentukan tujuan bisnis yang diinginkan. Nanti 8 step ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, step 1 itu mulailah dengan pertanyaan why, yang menyelaraskan program dengan bisnis. Nah, why di sini tentunya adalah mengapa program ini dijalankan. Alasan yang paling logisnya adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. Nah, di sisi kiri ini ada kebutuhan, penilaian kebutuhan, ada business, job performance, lalu sampai present needs.
Lalu yang tengahnya itu adalah tujuannya gitu, dari impact, application sampai reaction ini, sampai nanti di sisi kanan ini adalah menilai dan mengevaluasi dari tujuan tersebut apakah tercapai gitu. Misalnya dari bisnis needs ini melihat dari impact yang dihasilkan dari program. Nah, itu dievaluasi impact-nya seperti apa. Nah, bagian terpenting ini biasanya dari penilaian kebutuhan ini fokus pada kebutuhan bisnis, di mana tugasnya adalah mengidentifikasi ukuran bisnis yang lebih spesifik untuk nanti diubah agar program memberikan nilai bisnis yang tinggi. Nah, mungkin ada beberapa statement seperti yang saya tulis di sini, account growth-nya flat, sedangkan pesaing memiliki account growth 10%. Lalu waktu proses klaim meningkat 30% dalam 2 tahun. Nah, ini berarti seperti masalah-masalah ya. Padahal bisa jadi ini adalah peluang yang bisa dipakai untuk perbaikan. Selanjutnya adalah step 2, make it visible, memilih solusi yang tepat. Nah, di sini kita juga harus memutuskan solusi yang akan kita pakai untuk meningkatkan bisnis. Yang pertama tentunya kita melihat dulu masalahnya apa saja dan juga memilih solusi yang tepat. Nah, metodenya bermacam-macam, bisa problem solving, brainstorming, focus group, dan sebagainya. Nah, ibaratnya kita juga dalam step ini bisa mengunci performance dan learning need gitu. Walaupun misalnya solusinya adalah teknologi baru, sistem penghargaan, itu tetap ada kebutuhan akan learning. Nah, selanjutnya adalah preferensi. Nah, peserta mungkin menginginkan solusi yang penting, relevan, praktis, dan berguna gitu di tahap preferensi ini. Dan ini bisa tetap saja mengacu pada gambar yang sebelumnya. Ini step 3, expect success. Mendesain untuk hasil, di mana kita harus mendesain hasil yang kita inginkan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah kita rencanakan. Objektif, ROI. Nah, ini adalah dari buku, bisa dilihat lebih jelas bukunya. Nah, ini terkait dengan objektif yang dibutuhkan untuk stakeholder penting, di mana stakeholder itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di sini bisa dilihat alur dari atas tuh analis mentranslate kebutuhannya tiap level ke desainer dan developer, lalu desainer developer ini akan mentranslate ke program yang sedang diikuti oleh partisipan. Begitu pula dengan fasilitator, program owners, sponsor, dan juga manajer yang akhirnya nanti akan masuk ke evaluator untuk dievaluasi lebih lanjut. Step 4, make it matter. Desain untuk input, reaksi, dan learning. Nah, kunci untuk menjadikannya penting itu adalah mengembangkan program dengan konten yang relevan, bermakna, dan penting bagi individu. Dan juga bisa sesuai dengan tempat kerja si peserta ini nantinya. Nah, untuk mengukur learning yang didapat itu bisa menggunakan self-assessment, lalu pengujian metode pengujian lebih efektif, objektif, misalnya seperti demonstrasi, simulasi, dan juga role play. Nah, step 5, make it stick. Ini desain untuk application dan juga impact yang dihasilkan. Nah, ini adalah tentang menggunakan konten dengan tepat dan memiliki impact yang diinginkan menjadi sangat kritikal, karena penelitian menunjukkan bahwa 90% apa yang dipelajari dalam program tidak digunakan dalam pekerjaan. Dan kita juga perlu mengukur apakah transfer learning yang terjadi ini berhasil atau tidak kepada job comment yang diharapkan. Nah, ada beberapa asumsi yang salah tentang pengukuran ini. Yang pertama itu, jika itu penting bagi mereka dan mereka telah mempelajarinya, mereka akan menggunakan, padahal belum tentu. Yang kedua, ketika peserta keluar dari program, mereka berada di luar kendali kami, padahal seharusnya si program administrator ini melakukan controlling dan monitoring. Yang ketiga juga sama, jika mereka tidak menggunakannya itu bukan tanggung jawab mereka, karena mereka tidak mau tahu. Nah, ini
jika salah ya. Nah, data ini harus dikumpulkan untuk melihat apakah learning telah ditransfer. Misalnya untuk melihatnya itu bisa dengan berbagai cara seperti survei, kuesioner, pengamatan, dan lain-lain. Nah, ini ada 9 blok ya, 9 possible box. Jadi untuk melihat dari sisi 3 kelompok, yakni manajer, partisipan, dan facilitator. Ini menilai dari before, during, dan after dari program tersebut. Nah, di sini juga yang paling penting di sini adalah sebenarnya dari fasilitator, di mana fasilitator ini berperan untuk bisa membuat konten yang dihasilkan dari program itu menjadi lebih inspiratif dan juga bisa membuat partisipan ini paham dengan kontennya. Nah, ini juga ada beberapa transfer yang kuat, yakni ada di 1 dan 3, di mana manajer sebelum dan sesudah program itu terjadi transfer learning, di mana biasanya manajer itu pengeset, misalnya manajer cuma butuh 30 detik untuk melakukan transfer. Nah, di mana 15 detiknya itu untuk mengeset ekspektasi kepada peserta, lalu 15 detiknya lagi untuk menindaklanjuti ketika program ini selesai. Selanjutnya itu step 6, credible, mengukur resource dan juga menghitung ROI. Nah, ini ada beberapa hambatan-hambatan dalam hal ini. Pertama, takut akan hasil. Ini berarti kita harus bisa melihat alasan kenapa program ini tidak berhasil dan bisa memperbaikinya. Yang kedua, tampaknya terlalu rumit. Padahal sebenarnya ROI ini dapat dikembangkan hanya dalam beberapa langkah sistematis menggunakan model logis. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk evaluasi. Ini juga bisa ditangani dengan cara merancang dan merencanakan hasil, dan juga membagi tanggung jawab kepada personel-personel lain untuk bisa mengerjakannya. Yang terakhir, kurangnya anggaran. Ini juga tidak benar karena evaluasi impact dan ROI ini tidak terlalu mahal. Nah, bagian pertama dari step ini adalah menghitung benefit dari faktor-faktor lain. Misalnya, yang pertama ada penggunaan control group, analisis trendline, analytical methods, dan lain-lain, di mana ini bisa kita gunakan untuk menilai apakah ada pengaruh program terhadap faktor-faktor lainnya. Nah, masalah pentingnya ini bahwa langkah-langkah ini selalu dicapai sebagaimana lebih dari 5.000 ROI certified profesional ketika melakukan studi ROI menggunakan standar metodologi ROI. Nah, lalu selanjutnya setelah hasil program diurutkan, kita perlu melihat benefit dari program yang dijalankan, dan benefit tersebut harus ditranslate ke uang, nilai besaran uang untuk melihat ROI, karena itu kan pasti berhubungan dengan mata uang ya. Nah, misalnya jika tidak ada beberapa hal yang tidak bisa ditranslate menjadi besaran uang, itu bisa ditranslate menjadi intangible seperti keuntungan atau tabungan dari output, biaya kualitas untuk karyawan sebagai kompensasi, masukan expert, dan sebagainya. Setelah itu, kita merancang biayanya. Nah, kita harus mencatat segala biaya-biaya yang tercatat dalam program tersebut, yang direct dan juga indirect. Ada program material sampai evaluation. Di sini kita lalu menghitung ROI-nya. Nah, ini memakai persentase di mana kita menghitung benefit-benefit yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan total cost-nya dikali 100. Kalau misalnya di bawah 100, misal 50% itu berarti ROI-nya kurang ya, karena berarti biayanya lebih besar daripada benefit yang didapat. Kalau di atas 100 itu lebih besar di benefitnya dibandingkan biayanya. Jadi kalau misalnya di buku tuh, kalau misalnya nilai ROI-nya 50%, jadi kalau misalnya diibaratkan 1 juta, kita menginvestasikan 1 juta rupiah dengan nilai ROI 50%, berarti kita mendapatkan 500.000. Jadi sebenarnya rugi ya, investasi 1 juta tapi dapat 500.000. Nah, kalau misalnya di atas 100, misalnya 150%, nah ini berarti ketika kita invest 1 juta, kita dapat 1,5 juta. Nah, ini step 7, ini communicate result to key stakeholders. Jadi, ini bagaimana cara kita mengkomunikasikan hasil yang kita dapat tadi ke beberapa stakeholder.
dan tujuannya juga berbeda-beda. Bisa dilihat lebih lanjut di tabel ini. Nah, di sini tuh lebih menekankan pada storytelling karena ibaratnya ini adalah metode yang lebih pas dan lebih berimpact gitu. Jadi bisa lebih dipahami oleh para stakeholder dengan metode storytelling ini, apalagi dengan kita mengambilkan hasil yang real. Nah, di sini ada jelas example-nya, leadership challenge, reaction, application, learning objective, map, pre-post improvements juga ada. Ini contoh dari executive summary. Ini step terakhir, optimize the results menggunakan black box thinking. Kalau di contoh buku itu dia mention tentang industri penerbangan, karena black box ini menunjukkan penyebab jatuhnya pesawat. Dan investigator itu menganalisis dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan di kemudian hari. Nah, ini juga kita pakai untuk melihat penyebab kegagalan dari program dan mengidentifikasi tindakan yang harus diambil untuk mencegah adanya kegagalan di masa mendatang program ini. Ini juga dari ilustrasi, lihat ada evaluation, make it better, lalu optimization, improve result, sampai allocation untuk mendapatkan funding yang lebih besar lagi. Karena kalau misalnya funding yang lebih besar, nanti kita juga bisa melakukan program dengan lebih jangkauan lebih luas dan juga dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ini adalah chapter 21, Enriching Executive Development, partnership yang penting antara professional HR dan juga coach eksekutif. Ini membahas tentang dalamnya nanti ada 4 faktor hubungan utama dan juga 4 dimensi praktis dalam partnership ini, di mana hal ini perlu dipelajari karena untuk memaksimalkan development investment dalam pembinaan eksekutif, khususnya dalam hal menciptakan dampak yang berkelanjutan. Ini ada 4 primary relationship factors. Nah, yang pertama itu ada mutual and respect, di mana kepercayaan dan respect ini penting dalam hubungan personal dan juga kompetensi yang dimiliki masing-masing pihak. Karena jika salah satu pihak berpikir yang lainnya tidak kompeten, itu bisa menghambat proses output dari partnership. Misalnya si HR ini berpikir coachnya ini tidak kompeten, ini bisa menjadi hambatan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari proses coaching ini. Kedua, clarity of roles, responsibility, and objective. Nah, ini juga harus ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Karena biar nanti efeknya itu bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Misalnya bagi HR, mereka bisa lebih memahami tentang motivasi, cara motivasi dan psikologis karyawannya. Dan bagi coach, ini bisa mendapatkan data akurat terkait kemajuan apa yang telah terjadi dari si HR ini dari proses coaching, dan juga jika tidak, itu dievaluasi alasannya apa dan juga untuk peningkatan ke depannya. Lalu 3, clear boundaries of confidentiality. Ini tentang batasan kerahasiaan, di mana coach ini harus menjelaskan semua informasi terkait coaching ini dengan lengkap. Kalau misalnya tidak, nanti ada potensi si HR ini bertanya terkait hal-hal yang mungkin bisa melewati batas kerahasiaan. Lalu yang terakhir, constructive triangulation, di mana ini berguna ketika si profesional HR ini mengalami kemajuan, mereka bisa menginformasikan hal ini kepada stakeholder dengan cara yang lebih efektif. Selanjutnya, for practice dimension. Ini pertama ada echo, ini bisa dilihat di gambar, ada echo, anchor, mirror, dan spark. Nah, ibaratnya ini digunakan dalam melatih para eksekutif bisnis senior, juga memiliki implikasi untuk tindakan yang dibagikan oleh para profesional dalam partnership ini. Nah, yang pertama itu tindakan dari echo, artinya gema, di mana ini menggemakan tentang tujuan yang diidentifikasi dan keterlibatan coaching kepada satu sama lain. Misal dalam proses coaching, misal si HR ini baru sukses melakukan merger dan dia menyebutkan bahwa tidak boleh ada yang menyebutkan tentang legacy issue, ini kalau dari buku ya. Nah, ini ibaratnya coach malah menyebutkannya. Nah, di sini si HR ini harus memberitahu dengan feedback ke coach bahwa legacy issue itu tidak boleh naik ke permukaan. Nah, ini nanti bisa dievaluasi oleh si coach untuk tidak menyebut hal-hal yang berbau legacy issue ke depannya. Lalu tindakan dari anchor, ini memberikan peluang bagi klien untuk membandingkan catatan progres yang telah terjadi dan mencoba mengamati
kemajuan ya. Misalnya si coach ini meminta para eksekutif untuk melakukan keputusan tertentu, misalnya dalam meeting. Nah, yang dihadiri oleh si HR ini untuk melihat apakah dalam meeting itu si HR ini berhasil melakukan tindakan sesuai dengan apa yang sudah dicatat, progres yang dicatat sebelumnya. Jadi ibaratnya melihat apakah si HR ini benar-benar improve gitu, sudah maju di ujinya di situasi yang lebih real. Lalu tindakan dari Myrer ini lebih ke bercermin melihat apa yang perlu diperbaiki dari si HR ini dan bagaimana cara mengefektifkan potensi-potensi yang ada dari si HR dalam proses coaching. Lalu tindakan dari Spark intinya adalah bagaimana klien mengidentifikasi tindakan atau resource tambahan untuk memperkaya proses coaching. Diharapkan bisa berdampak juga pada organisasi. Nah, ini conclusion-nya. Yang pertama dalam chapter 21 ini adalah partnership ini penting untuk dilakukan antara si coaching dengan para eksekutif. Ini bisa melahirkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua stakeholder di sini. Ini juga perlu didorong oleh rasa saling percaya, menghormati, kejelasan peran, dan juga batas kerahasiaan yang aman. Dan juga perkembangan pesat dari pemimpin yang matang dan siap ini juga perlu terjadi di tempat-tempat yang mendukung, seperti dalam pembinaan hubungan yang kuat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah Change and Compassion, the essence of effective coaching. Coaching adalah hubungan membantu yang berfokus untuk mengassist coachee atau orang yang dilatih untuk melakukan progres dalam intentional change-nya. Coaching saat ini menjadi sangat penting mengingat meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis modern, sehingga leader harus dapat lebih beradaptasi. Seringkali kita melihat leader memiliki kemampuan yang baik dalam hal finansial, namun mereka kurang terlatih dalam memanage dan memimpin orang, sehingga leader memerlukan coaching untuk mengembangkan talentanya. Berdasarkan Intentional Change Theory, proses coaching berpusat dalam membantu coachee untuk mengartikulasikan personal vision-nya atau masa depan idealnya yang mereka susun sendiri. Personal vision dan masa depan ideal ini merupakan refleksi dari nilai utama mereka atau core value, aspirasi, serta mimpi-mimpi mereka. Agar proses pembelajaran ini efektif, maka diperlukan hubungan antara coach dan coachee yang saling resonan, yaitu saling percaya, saling menginspirasi, dan saling memberikan energi yang baik. Hubungan ini didapatkan dari emosi yang positif, di antaranya mindfulness, harapan, dan compassion. Oleh karena ini, hubungan ini sering disebut dengan coaching with compassion. Coaching with compassion membantu coachee dalam membayangkan masa depannya dengan lebih baik. Tadi saya menyinggung mengenai Intentional Change Theory. Jadi apakah itu Intentional Change Theory? Jadi ICT ini adalah salah satu teori terkait perubahan. ICT menekankan orientasi terhadap promosi atau fokus terhadap impian dan pencapaian tujuan personal. ICT sendiri menyadari kekuatan emosi yang positif atau positif emotional attract. Kemampuan emosi untuk memperluas pemahaman dan apresiasi kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain dari waktu ke waktu, dan untuk mempromosikan peningkatan kesejahteraan. Yang membedakan ICT dengan teori perubahan lainnya adalah perubahan yang diinginkan ini jarang terjadi secara konsisten dan secara terus-menerus, dan bahwa perubahan ini dapat berbeda dalam setiap level organisasi. Ada 5 fase dalam ICT, yaitu the ideal self, the real self, setting a learning agenda, experimentation and practice, serta building a resonant relationship. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fase pencarian ideal self. Jadi pada fase pertama ICT ini berpusat pada introspeksi diri yang mendalam serta fokus terhadap pertanyaan, yakni ingin menjadi apa saya dan apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Menentukan ideal self bagi seseorang ini memerlukan kontemplasi dan self-examination. Seseorang harus mengetahui berbagai kemungkinan yang ada dalam meraih ideal self ini. Coaching yang efektif dapat membantu coachee meraih ideal self ini dengan tetap tidak mengarahkan coachee pada kondisi out self. Kondisi out self adalah kondisi di mana kondisi ini merupakan perspektif atau harapan orang lain terhadap dirinya. Pada tabel 22.1 ini, kita dapat melihat perbedaan antara ideal self dan out self ini.
Selanjutnya, fase kedua adalah fase pencarian real self. Jadi setelah tadi kita mengetahui ideal self atau bagaimana keinginan kita di masa depan, pada fase ini kita harus mendalami sebenarnya diri kita yang sebenarnya seperti apa. Jadi pertanyaan yang muncul adalah Koci diminta berkontemplasi mengenai bagaimana saya sekarang ini atau siapa saya sekarang ini dibandingkan dengan kondisi ideal saya atau dibandingkan dengan di mana tujuan saya. Jadi misalnya saat ini saya merupakan asisten manajer, sedangkan saya ini ingin menjadi manajer. Jadi the real self ini mengetahui perbedaan antara kondisi sekarang dengan kondisi tujuannya. Untuk dapat mengetahui real self ini, diperlukan kombinasi antara assessment terkait kekuatan dan kelemahan seseorang, serta feedback yang jujur dan kritis dari orang lain yang mereka percayai, bisa itu rekan kerja ataupun pimpinan. Jadi bisa dibilang real self ini semacam balance sheet atau katalog mengenai karakter seseorang, ataupun karakter apa saja yang berpengaruh dalam hidup seseorang. Pada real self ini, kita dapat melihat potensi dan kekurangan seseorang, capaian dan kegagalan seseorang, dan sebagainya. Selain melalui pencarian diri, real self dapat juga ditentukan dari berbagai feedback seperti assessment 36 degree dan juga personal strength inventories untuk dapat memberikan pandangan bagaimana sebenarnya coach ini dilihat oleh orang lain. Coach dalam tahap ini bisa membantu coach menemukan real self-nya. Akan tetapi akan bisa menjadi lebih efektif bila coach dapat membuat coach menemukan kelebihan-kelebihannya dulu sebelum membahas kekurangannya. Hal ini karena biasanya ketika membahas kekurangan, coach-nya ini akan merasa down dan akan sulit menemukan kelebihan dalam dirinya sendiri. Fase ketiga adalah setting a learning agenda. Adanya gap antara real self dan ideal self, sehingga coach ini harus berkomitmen untuk menutup atau mengurangi gap tersebut dengan mengidentifikasi tindakan dan perilaku yang dapat mendukung penutupan gap itu. Nah, learning agenda tersebut dapat berupa rencana personal action yang menjelaskan secara detail langkah-langkah yang harus diambil untuk dapat melakukan perubahan secara efektif dan berkelanjutan. Rencana ini juga harus membahas strategi mengenai hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi. Yang perlu diingat dalam fase ini adalah pentingnya mindfulness atau kesadaran diri. Maksudnya, coach harus menyadari tindakan dan perilaku apa yang dapat mendekatkan mereka pada ideal self-nya, serta memitigasi tindakan dan perilaku apa yang dapat menghambat mereka mencapai ideal self-nya. Penyusunan learning agenda memang dilakukan oleh coach 100%. Akan tetapi, coach dapat memberikan dukungan dan feedback terhadap rencana tersebut, termasuk strategi bagaimana menyelesaikan apabila terjadi masalah. Fase keempat adalah experimentation and practice. Untuk dapat melakukan perubahan yang diinginkan, maka coach harus bereksperimen dan memperbaiki praktisnya. Proses eksperimen dan praktis akan merefleksikan individu yang akan melakukan eksperimennya, serta hal-hal yang individu tersebut ingin ubah. Adanya mindfulness atau kesadaran diri yang tinggi setelah proses research tadi dapat digunakan untuk mengetahui tindakan dan perilaku yang efektif bagi mereka. Perlu diingat, tidak ada pendekatan untuk meraih perubahan yang sama. Maksudnya, cara atau pendekatan perubahan yang mungkin sukses bagi saya bisa jadi akan tidak efektif bagi orang lain. Sehingga eksperimen dan practice refinement ini merupakan proses pembelajaran seumur hidup bagi setiap orang. Pada fase ini, coach dapat membantu coach untuk melihat mengapa mungkin beberapa rencana pembelajaran mereka gagal dan juga memberikan strategi alternatifnya. Fase terakhir dari ICT adalah building resonant relationship. Seperti tadi yang saya bahas di awal, coaching akan lebih berhasil bila hubungannya berdasarkan akan trust atau kepercayaan dan support. Jadi hubungan coaching yang kuat antara coach dan coachee yang berkualitas sehingga akan timbul interaksi, sehingga membuat coachee ini lebih terlibat dan terbuka terhadap ide baru, termotivasi dan merasa dihargai. Hubungan ini memiliki feedback di antara kedua belah pihak, jadi bukan hanya komunikasi satu arah dari coach ke coachee, tetapi ada feedback pula dari coachee-nya juga. Sehingga hal ini akan mencerminkan bahwa coach ini benar-benar peduli terhadap coachee-nya. Jadi si coach ini memiliki empati yang besar dan juga si coach ini
menganggap penting kondisi emosional coachee-nya. Nah, hal inilah yang disebut dengan resonant relationship. Saat coachee merasa diperhatikan dan didengar, maka kemungkinan untuk coachee ini tumbuh dan berkembang ini akan lebih besar dibandingkan bila pada hubungan yang tidak berdasarkan compassion-nya. Dengan menunjukkan compassion, coach dapat mendorong coachee untuk menyadari kondisi idealnya dengan lebih baik. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan dalam proses coaching adalah the pool of emotional attractors. Jadi coachee ini dalam menjalani fase-fase ICT tadi dipengaruhi oleh emotional attractor, baik yang positif atau sering disebut dengan positive emotional attractor atau PEA, maupun negative emotional attractor atau NEA. Nah, positive emotional attractor ini merupakan emotional attractor yang berdasarkan emosi yang positif, yakni perasaan yang timbul sebagai respon dari situasi, objek, atau orang yang menyenangkan, yang akan menimbulkan emosi-emosi positif seperti gratitude, joy, kekaguman, kasih sayang, dan sebagainya. Berada pada positive emotional attractor ini akan membuat orang menjadi lebih berenergi, antusias, dan semangat, sehingga akan membuat mereka terbuka terhadap tantangan, kemungkinan-kemungkinan yang ada atau tujuan-tujuan yang baru. Sebaliknya, negative emotional attractor ini berdasarkan pada emosi yang negatif, misalnya ketakutan, kesedihan, kepanikan, dan lain sebagainya. Adanya keterkaitan dengan attractor ini akan menguras energi seseorang, mengurangi vitalitas dan kesehatannya. Selain itu, negative attractor ini akan mendorong orang untuk menutup diri secara kognitif dan emosionalnya. Akibatnya, akan menurunkan kemauan coachee untuk menantang diri mereka dan mengeksplor ide baru serta meraih tujuan dan visi yang lebih tinggi. Namun, kita juga harus menyadari bahwa positive emotional attractor ini tidak selamanya baik, dan sebaliknya negative emotional attractor tidak selamanya buruk. Terlalu banyak berada di dekat PEA akan mengurangi keinginan seseorang untuk memperhatikan area yang harus diperbaiki. Jadi, bahasanya kita akan berada pada cotton wool effect. Jadi kita merasa nyaman, kita merasa tidak ada yang perlu diperbaiki, sehingga hal ini akan menghambat pengembangan diri kita. Sehingga diperlukan pula negative emotional attractor sebagai wake up call-nya untuk kita mulai bertindak dan menyadari hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, sebagian besar orang ini akan merespon emosi negatif ini lebih besar dan lebih kuat dibandingkan emosi positif. Misalnya kita kehilangan suatu barang, maka akan lebih membekas dalam diri kita dibandingkan kita mendapatkan satu barang baru. Sehingga coaching yang efektif akan memerlukan rasio positive emotional attractor itu misalnya 3-6 dibandingkan negative emotional attractor-nya 1. Dengan demikian akan mendorong keterbukaan coachee terhadap ide baru serta menurunkan stres dan anxiety dari coach-nya. Coachee juga akan dapat mengeksplor kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk menuju ideal self-nya. Nah, yang terakhir adalah peer coaching. Jadi kelompok sosial coachee, jadi misalnya coachee berada pada satu kelompok sosial ini ternyata dapat memberikan insight-insight yang bermanfaat. Kelompok-kelompok ini bisa menjadi kelompok yang positif atau negatif. Maksudnya, kelompok ini dapat menimbulkan hope atau harapan, juga compassion, tetapi bisa juga menurunkan kepercayaan diri dari coachee. Nah, posisi coachee dalam kelompok sosial ini ternyata berdampak pada emosi mereka, sehingga coach harus mengetahui seberapa penting kelompok tersebut bagi coachee, kemudian mengevaluasi apakah kelompok ini akan membawa coachee ke arah ideal self-nya. Nah, jadi apa itu peer coaching? Peer coaching ini adalah coaching yang berlangsung antara teman, rekan kerja, atau orang-orang yang pemikirannya sejenis, yang memiliki hubungan yang setara atau equal dan saling menghormati. Nah, antara teman atau rekan kerja ini bisa menjadi coach, bisa menjadi coachee, bahkan bisa menjadi keduanya, karena memang statusnya adalah equal gitu. Peer coaching ini merupakan cara yang efektif kalau melihat dari segi biayanya untuk mengembangkan coaching with compassion pada level organisasi dengan menggunakan kelompok sosial sebagai sumber positive emotional attraction dalam mempromosi perubahan yang diinginkan.